Dewi Winarti, Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur, periode 2019-2024. Kegiatan hari ini ada 3, yaitu latihan kader lanjutan dari bidang organisasi dan kaderisasi, kemudian training of trainer untuk Gavantara, yaitu Gerakan Sehat Fatayat NU dan Santri Nusantara, serta kegiatan sinau medsos, sinau terkait dengan media sosial. Ini dari bidang media dan komunikasi. Jadi di Fatayat itu ada 7 bidang, dan hari ini 3 bidang sedang melakukan aktivitasnya, di mana masing-masing punya target dan tujuan sendiri-sendiri. Untuk Gavantara ini kita di tahun 2020 kita sudah menyusun modul, namanya modul Gavantara, di mana menjelaskan terkait dengan gerakan sehat Fatayat NU yang mencakup 6 pilar. Ada pilar kesehatan reproduksi, kemudian pengendalian stunting, ada titik halal untuk kosmetik dan makanan, kemudian sehat ruhani radikalisme, kemudian ada peduli stunting tadi ya sudah. 6 pilar. Nah, Gavantara ini adalah gerakan Fatayat NU yang akan menyasar masyarakat perempuan khususnya di usia 20 sampai 45 tahun. Karena kita melihat ada kebutuhan dasar yang harus diperoleh oleh para perempuan ini dalam upaya penguatan pengendalian kesehatannya. Nah, karena perempuan muda, perempuan produktif ini menjadi segmen mandatori NU kepada Fatayat, maka hari ini ketika kita melihat kasus stunting cukup tinggi, Fatayat ikut serta dalam proses intervensinya. Nah, ini pesertanya ada dari 45 kabupaten kota, tapi yang hadir hari ini ada 42 kepulauan bawean yang tidak hadir karena kondisi cuaca, dan beberapa 2 lagi tidak hadir, Keraksan kalau tidak salah. Mereka akan menjadi kader penggerak Gavantara di tingkat PAC dan ranting. Jadi pelayanan kami ada berbasis desa di ranting, seperti itu. Menggerakkan desa untuk bisa melakukan dan penguatan terhadap 6 pilar itu untuk Gavantara. Terus untuk LKL, Fatayat NU itu juga punya mandatori untuk kaderisasi untuk keberlangsungan organisasi dan penjalanan mandatori. Di LKL ini pesertanya memang tidak banyak tapi 50 sih. 50 itu perwakilan dari PC-PC juga yang melalui proses verifikasi. Jadi di setiap acara, di setiap proses kaderisasi kita harus ada verifikasi. Yang memang benar-benar mereka adalah kader yang akan menggerakkan dan coaching sahabat-sahabat kader di PAC maupun nanti. LKL ini lanjutan dari LKD yang nantinya lulusan LKL ini jika lulus maka akan di training lagi ke TUT untuk mereka menjadi trainer dan memberikan pelatihan di tingkat PAC gitu, dan ranting untuk penyebaran dan menumbuhkan kader di setiap daerah, setiap kabupaten dan maupun ranting dan desa. Terus yang ketiga, sudah menjadi keharusan kemutlakan dalam setiap gerakan ya. Maka penting kemudian membekali kawan-kawan ini dengan ilmu terkait dengan kemediaan, terutama digital gitu. Ini juga narasumbernya dari para expert, dan mereka diharapkan nanti akan bisa menyuarakan pesan-pesan Fatayat NU, menyuarakan syiar-syiar Fatayat NU terkait dengan dukungan Fatayat terhadap pembangunan bangsa. Artinya kegiatan ini tidak akan bisa jadi pesan itu tidak cukup dengan offline. Hari ini sudah nggak bisa, ini sudah harus disebar secara cepat karena masyarakat sudah cukup pandai ya, cukup pintar, cukup modern. Hampir mungkin tidak ada orang tidak punya HP. Mereka sudah cenderung malas untuk datang di forum-forum yang offline kan begitu. Maka penting kemudian mengisi konten-konten produktif untuk mengkanter narasi-narasi yang negatif, baik dari bidang pendidikan,
bidang kesehatan, terutama juga dari bidang dakwah. Kita juga punya dakwah yang itu gerakannya juga ditopang dengan kekuatan digital. Saya rasa itu Bu, satu Bu ya. Advokasi di tingkat desa maupun kabupaten untuk pengendalian stunting. Itu yang sedang kita lakukan. Insya Allah programnya 2 tahun. Mudah-mudahan 2024 sesuai dengan target Pak Presiden bisa turun 14%. Kita sedang mengerjakan itu. Kok dengan BKKBN kemarin kita sempat sosialisasi terkait dengan pengendalian stunting melalui kader-kader BKKBN di daerah yang bekerja sama dengan kawan-kawan PC. Jadi kami MU-nya di provinsi, tapi pelaksananya di tingkat kabupaten kota. Harapannya Bu ke depan Bu dengan ada kegiatan ini Bu? Harapan besar buat kami, kawan-kawan tidak berhenti sampai di sini, tapi akan menjadi kader penggerak dari masing-masing bidang, baik kesehatan, media maupun kaderisasi. Karena ini bagian dari proses keberlangsungan menebar kebermanfaatan dan keberadaan fatayat di semua lini. Saya tekankan di sambutan saya di awal tadi bahwa kawan-kawan tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus berkolaborasi dan melakukan komunikasi kemitraan dengan semua pihak, baik organisasi perempuan lainnya maupun pemerintah serta jaringan CSO maupun kawan-kawan LSM. Sekali lagi kita berbagi kekuatan dan potensi dan akan menyatukan itu untuk menjadi satu dorongan yang kuat dalam upaya membantu percepatan pembangunan khususnya di Jawa Timur, apalagi ibu kita